Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari, dan Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Dan ini saat yang indah untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan biar apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat kekal bagi setiap orang percaya yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu pada sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah berpuluh tahun menjalani hidup kekristenan, kita harus yakin bahwa jalan hidup yang sedang kita jalani itu benar dan akan membawa kita menuju dalam kemuliaan kekal. Ya, sekali lagi kita harus yakin bahwa jalan hidup yang sekarang ini sedang kita jalani ini akan membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal. Artinya kita sedang berjalan dalam rel yang benar, yang ujungnya nanti kita masuk dalam langit baru, bumi baru, yang Alkitab katakan kita dipermuliakan bersama Tuhan. Ya, dan ini harus menjadi keyakinan Bapak Ibu saudara dan saya. Kita harus yakin bahwa saat ini kita sedang berjalan dalam track yang benar. Dan kita harus yakin bahwa di ujung nanti, ya, di penghujung akhir hidup kita, kita sangat yakin bahwa ini yang akan mengantar kita masuk langit baru, bumi baru. Ya, ini penting. Ya, jangan kita menjalani hidup, tetapi kita tidak memiliki keyakinan apakah hidup yang kita jalani saat ini akan membawa kita masuk dalam langit baru, bumi baru, dipermuliakan bersama Tuhan, atau enggak jelas. Ya, jadi ini harus yakin. Ya, jadi akan menyedihkan kalau kita merasa, ya, sekali lagi saya katakan, akan menyedihkan kalau kita merasa kita berjalan dalam rel yang benar, dalam track yang benar. Tetapi sesungguhnya kita sedang menapaki jalan menuju kebinasaan. Nah, ini yang menyedihkan. Ya, kita merasa kita berjalan dalam track yang benar. Kita berjalan dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita ini sedang menapaki jalan menuju kebinasaan. Ya, tetapi kita tidak sadar. Nah, ini yang sering terjadi. Seseorang itu sedang berjalan menapaki menuju kebinasaan, tapi dia tidak sadar kalau dia itu sedang berjalan menuju kebinasaan. Nah, ini yang menyedihkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, dan ini bisa terjadi pada orang percaya. Ya, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena orang itu tidak tahu ukurannya, standarnya apa, untuk meyakinkan kita bahwa kita itu sedang berjalan dalam track yang benar, kita berjalan menuju dalam kemuliaan kekal. Nah, kalau ukuran ini, standar ini tidak dipahami orang percaya, lah ini membahayakan. Ya, ini sangat membahayakan. Ya. Mengapa saya mengatakan hal ini? Ya. Mengapa saya mengatakan hal ini? Karena saya sering melihat ada orang-orang percaya seperti itu. Ya, ada sebagian orang percaya seperti itu, mereka hanya terbatas pada apa? Pernyataan yang mengatakan apa? Saya merasa. Nah, ini yang repotnya. Ya. Jadi merasa, bukan yakin dengan apa yang dia lakukan, tapi saya merasa berjalan dalam track yang benar. Jadi bukan saya sangat yakin saya berjalan dalam track yang benar dan sedang menuju dalam ke arah kemuliaan kekal.
Tetapi ini enggak, saya merasa saya berjalan dalam track yang benar. Nah, merasa ini sulit, karena kalau kata merasa itu bisa dikatakan ini suatu penilaian yang subjektif. Suatu penilaian yang subjektif karena landasannya tidak kokoh. Tidak kokoh. Ya. Karena banyak orang melakukan hal seperti itu juga, ya, jadi kebanyakan orang percaya melakukan hal seperti itu juga, sehingga akhirnya kita menganggap bahwa itulah yang benar. Ya, itulah yang benar karena banyak orang juga melakukan hal itu. Nah, ini yang menyedihkan. Maka yang baik ya idealnya kita harus yakin dengan apa yang sedang kita jalani ini. Ya, kita ini sedang menapaki jalan menuju kemuliaan bersama Tuhan, atau kita itu sedang menapaki jalan yang nanti meluncur dalam kebinasaan. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang percaya. Ya. Ini membahayakan, ya. Jadi kalau orang tidak memiliki pemahaman seperti itu sangat membahayakan. Karena ini untuk urusan nasib kekal jiwa kita. Ya. Ini urusannya nasib kekal jiwa kita, maka harus ada kepastian. Tidak boleh kira-kira, tidak boleh oh aku merasa, tidak boleh. Ya. Maka orang percaya harus memiliki pemahaman kebenaran firman Tuhan yang lengkap atau nyaris lengkap. Ya. Dengan memahami standar yang dikatakan di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa oh, jalan hidup yang sedang saya jalani ini tidak tepat. Ya, karena kita sudah memiliki pemahaman yang benar, standar yang benar untuk kapan orang itu dikatakan bahwa dia berjalan menuju pada kemuliaan. Alkitab katakan, ya paling tidak salah satu standar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, kalau memang kita ini berada dalam track yang benar, salah satu ya, kita harus tahu bahwa Alkitab mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, ini salah satu ukuran. Kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak pantas masuk dalam kerajaan surga yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20. Ya. Tidak lebih benar jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Ya, jadi dibanding orang ahli Taurat dan orang Farisi, kita harus lebih benar. Ya, ingat ya yang sering saya katakan, ingat kualitas hidup ahli Taurat dan orang Farisi secara ya kalau dipandang secara moral umum itu baik. Ya, kualitas standar moral ahli Taurat dan orang Farisi itu kalau dipandang dari segi moral umum itu baik. Mereka tidak pernah mencuri, mereka tidak pernah berzina, mereka tidak pernah korupsi, merampok, melakukan kejahatan. Tidak mungkin, dia nggak akan melakukan hal itu. Ya, karena ahli Taurat dan orang Farisi itu sangat memahami hukum Taurat. Ya, jadi hidupnya dipagari oleh hukum-hukum ini, sehingga secara moral umum dia akan nampak orang baik-baik. Ya, lah masalahnya adalah banyak orang percaya yang standar moral umumnya itu belum lulus. Dia tidak sebaik ahli Taurat dan orang Farisi ini. Ya, dia masih hidup dalam ya lingkungan yang tidak baik, mabuk-mabukan, terikat perjudian, ya, dia masih terlibat dalam korupsi. Ya, itu kan menunjukkan bahwa moralnya jelek. Ya, belum lagi nanti dia selingkuh, berzina, berkhianat pada pasangan hidupnya. Itu kan menunjukkan bahwa moralnya jelek. Ya, dia tega. Ya, tega menipu, melicikin orang lain, bahkan saudara kandungnya pun bisa dilicikin. Nah, kalau orang sadar bahwa hidupnya masih seperti itu, jangan mengatakan bahwa oh aku sedang berjalan menuju langit baru bumi baru.
Ya, wah, ya, peragaan hidupnya seperti itu kok bisa mengatakan hal seperti itu? Ya salah. Ya. Jadi secara moral umum orang percaya harus baik, lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Orang Farisi itu kan yang dicela itu kan karena apa? Kesombongannya. Ya, selalu ingin menonjolkan ya caranya dia berpuasa, ya caranya dia berdoa, caranya dia memberikan persembahan. Itu kan mereka ingin mendapat pujian dari orang lain. Ya, berdoa di pertigaan di pinggir jalan biar orang melihat dia berdoa. Ya, kalau berpuasa dia menunjukkan wajahnya kuyu, ya kelihatan lemah, lemes gitu biar orang tahu oh dia berpuasa. Kalau memberikan persembahan biar orang lain melihat. Ya, kesalahannya di situ. Jadi apa yang dia lakukan itu ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Padahal Alkitab mengajarkan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Kalau kita berdoa, masuk kamar, tutup pintu, jangan ada yang tahu. Ya, demikian juga kalau kita berpuasa, kita harus menampilkan wajah yang berseri-seri, kelihatan segar, fresh. Ya, jadi orang nggak tahu kalau kita sedang puasa. Nah itu. Ya, itu kesalahan orang Farisi. Tetapi di luar itu, secara moral umum dia baik. Nah, sementara kebanyakan Bapak Ibu Saudara dan saya, ya kebanyakan orang percaya tidak memahami atau kurang memahami isi Alkitab, khususnya Injil. Tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang isi Alkitab, Injil khususnya. Ya, maka hidupnya banyak yang menjadi bahan omongan. Kalau orang Farisi dia sangat memahami isi Taurat itu, dia sangat hafal, dia sangat tahu kapan dia boleh melakukan, kapan dia tidak boleh melakukan. Itu tahu. Ya. Nah, kita ini orang percaya itu lemah dalam pemahaman Alkitab. Ya. Rajin ke gereja sih rajin, pelayanan ikut, tetapi apakah mereka memiliki pemahaman yang memadai akan kebenaran firman Tuhan, khususnya Injil itu? Ya, karena epicentrum pusat kebenaran orang percaya itu di Injil. Ya, karena Alkitab katakan Injil adalah kuasa Allah, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau orang tidak memahami Injil, orang tidak mengerti Injil, diragukan apakah dia akan selamat atau tidak. Nah, Injil aja nggak ngerti kok isinya gimana. Ya, padahal dikatakan Injil itu ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Ini yang lebih menyedihkan. Ini yang lebih menyedihkan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ada gairah atau keinginan untuk terus mengerti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, khususnya yang tertulis di dalam keempat Injil itu. Ya, nanti ditopang oleh surat para rasul yang luar biasa itu untuk melengkapi. Ya, itu yang penting. Karena dengan memahami itu pasti orang percaya akan didorong, diarahkan untuk memperagakan hidup yang benar. Ya, kayak tadi yang katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ini di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20. Dan ayat ini penting. Penting. Ya. Jadi kita jangan bermimpi kita masuk surga, dipermuliakan bersama Tuhan. Tapi kalau kita tidak yakin bahwa peragaan hidup kita itu lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, ya, maka yang sering sekali saya katakan, kita itu harus bisa dengan jujur menilai diri kita. Ya, jangan kita merasa. Nah, ini yang melemahkan kita, ya. Kebanyakan kita itu seringkali merasa. Saya merasa sudah taat, saya merasa sudah rendah hati, saya merasa sudah murah hati. Hanya merasa saja, ya, tetapi keadaan yang sesungguhnya tidak demikian. Ya, saya merasa sudah murah hati, merasa. Padahal orang lain mengatakan, kamu masih pelit. Saya merasa sudah rendah hati. Padahal orang lain menilai kita cukup sombong. Ya. Jadi bahasa merasa itu yang seringkali menjebak kita. Ya, maka Alkitab katakan di dalam Amsal, di
Di dalam Amsal pasal 16 ayat 25 katakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tahu maksudnya? Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini kan berbicara tentang jalan hidup seseorang. Ini berbicara tentang jalan hidup seseorang yang di depan tadi saya katakan. Mereka merasa bahwa mereka sedang menapaki jalan lurus yang akan mengantar masuk dalam langit baru bumi baru. Dia menyangka, tadi kan dikatakan ada jalan yang disangka, lurus. Ya, sama. Dia merasa dia berjalan dalam trek yang benar, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Ya. Mereka menyangka bahwa mereka sedang menapaki jalan yang lurus yang akan mengantar mereka masuk dalam kemuliaan kekal. Tetapi sejatinya mereka sedang berjalan ke dalam kebinasaan. Nah, ini ironis Bapak Ibu Saudara. Ini ironis. Ya, maka tidak salah kalau di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 katakan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Aku bernubuat, aku melakukan mujizat. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau yang membuat kejahatan. Ya. Nanti banyak orang seperti itu, bangga dengan apa yang dia lakukan. Dia merasa dia sudah pantas, dia layak. Ya. Dia merasa. Tetapi kenyataannya Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan, karena engkau melakukan apa yang tidak aku nikmati. Kamu melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Artinya apa? Orang percaya itu melakukan sesuatu yang menurut dia merasa bahwa yang saya lakukan itu baik. Ya sudah, dia merasa yang dilakukan itu baik. Dia merasa yang dilakukan itu benar. Tapi kenyataannya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ya, melakukan bernubuat, ya, mengusir setan, ya, melakukan mujizat, itu kan pekerjaan luar biasa, dan ini pasti ini pekerjaan seorang hamba Tuhan, bukan jemaat awam. Tapi kenyataan Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu yakin dengan apa yang kita lakukan tanpa memiliki pemahaman yang lengkap tentang standar hidup bagi orang percaya yang benar itu seperti apa. Ya, standar hidup yang benar bagi orang percaya itu seperti apa? Itu yang seringkali tidak kita pahami. Ya, maka akhirnya itu ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya, ada orang-orang tertentu yang begitu murah hati, mudah dia membantu orang lain. Ya, membantu orang lain, mudah dia membantu orang lain. Tetapi apa yang dia lakukan itu tidak digerakkan oleh Roh Kudus, tidak digerakkan oleh bisikan Tuhan. Tapi karena apa? Dia ingin supaya dikatakan dia baik, ingin dikatakan dia murah hati. Nah, ini yang salah. Ya. Tetapi menolong orang, membantu orang itu baik, itu sangat baik. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan, semua yang kita lakukan itu harus dalam komando Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, nanti ujungnya itu tidak menjadi berkat, tetapi bisa menimbulkan kegaduhan. Ya, kelihatannya kita berbuat baik, tapi kok malah gaduh. Ya, kelihatannya kita menolong orang, menurut kita merasa bahwa kita berbuat baik, ternyata itu bukan perbuatan baik. Ya. Maka di Amsal ini saya katakan, ini berbicara tentang jalan hidup seseorang. Mereka menyangka bahwa mereka sedang menapaki jalan yang lurus yang akan mengantar mereka masuk dalam kemuliaan kekal. Tetapi ternyata mereka sedang berjalan dalam menuju kebinasaan. Nah, ini ironis. Ya, ini ironis. Ya, maka yang selalu saya katakan, mari kita menilai diri kita itu dengan jujur.
ya dengan jujur, ya dengan keteduhan kita nilai diri kita, apakah kita ini benar-benar sudah layak di pemandangan Tuhan. Dan itu harus terus kita persoalkan dari hari ke hari. Ya, jadi sehingga ketika kita melakukan kesalahan sedikit pun kita tahu, oh tadi salah. Ya, kita melakukan kesalahan yang belum fatal pun kita tahu kita salah. Jangan sampai gini, kita sudah melakukan kesalahan yang fatal tapi kita tidak merasa melakukan kesalahan. Nah, ini yang kacau. Orang lain melihat bahwa kita melakukan kesalahan yang fatal, tapi kita sendiri nggak merasa bahwa kesalahan itu fatal. Ini yang menyedihkan. Ya. Jadi dikatakan jalan yang disangka lurus. Nah, ini kan paralel dengan apa? Merasa hidup benar di hadapan Tuhan. Ini kan paralel. Dia merasa berjalan jalan yang disangka lurus, ya, jalan yang disangka lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan ini harus kita persoalkan. Yang kemarin dalam minggu kemarin saya katakan, rajinnya kita ke gereja, setianya kita melayani, ya, kerja kerasnya kita dalam setiap kegiatan rohani itu harus diikuti oleh komitmen kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, jadi yang satu dilakukan tetapi yang lain juga harus ditinggalkan kebiasaan buruk itu. Kita tetap ke gereja, kita tetap melayani, makin setia, makin taat, tetapi kita menilai diri kita, kita mempersoalkan diri kita di hadapan Tuhan, itu tetap harus kita lakukan. Ya. Maka ini yang seringkali meninabubukan itu kan, oh dia rajin, dia setia. Udah, apalagi kalau yang mengeluarkan pujian itu gembalanya, keluarga gembalanya, wah itu hebat, setia, rajin. Ya. Wah, dia selalu pelayanan, wah nggak pernah ini. Berhenti di situ. Dia tidak perhatikan secara detail peragaan hidupnya, sikap batiniahnya nggak dilihat. Ya. Yang dilihat hanya aktivitas fisiknya. Itu penting, tetapi itu harus disertai dan perubahan sikap batiniahnya. Maka di depan saya katakan, orang percaya harus memiliki standar kebenaran yang baku, yang alkitabiah, yang itu harus kita yakini. Jadi kita hanya jangan merasa saja. Kita harus merasa, kita harus yakin, dan kita apa? Kita benar-benar mengalami. Kita benar-benar mengalami. Ya, itu yang penting. Ya, karena gini Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah terlalu sering mendengar sesuatu dengan pemahaman yang salah. Kita sering mendengar sesuatu dengan pemahaman yang salah, dan itu yang membuat kita tidak merasa ada tekanan, yang membuat kita tidak ada kerinduan kita untuk bergumul. Tetapi sebaliknya justru membuat kita itu seperti merasa aman dan nyaman. Kita terlena. Misalnya gini, ada pernyataan yang mengatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia. Nah, di sini orang berpikir bahwa, oh kalau gitu berbuat baik itu tidak terlalu penting, karena kita diselamatkan karena kasih karunia. Nah, ini repot. Dia tidak mengerti, tidak memahami kalimat ini, tidak dipahami dengan lengkap. Jadi akhirnya dia seolah-olah perbuatan baik itu tidak penting. Nah, ini salah. Yang akhirnya kita akan menyaksikan banyak orang percaya yang hidupnya tidak berkualitas. Banyak orang percaya yang hidupnya tidak berkualitas karena pegangannya itu. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Wah, ini repot kalau gitu. Padahal ini harus dibedah. Kita bukan hanya berbuat baik, tetapi kita sempurna. Alkitab katakan kita harus sempurna seperti Bapa di surga. Itu. Nanti ada kalimat mengatakan asal percaya dan dibaptis maka diselamatkan. Nah, percaya di sini seperti apa dia tidak memahami. Cukup percaya di mulut, dibaptis ke gereja. Oh, percaya di sini banyak pernik-perniknya. Ya, percaya di sini dia harus mempertaruhkan hidup, mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Apa yang diajarkan, apa yang dikatakan Tuhan, dia harus percaya dan itu harus dilakukan. Nah, ini jadi orang pemahaman yang cetek sehingga dia merasa aman, nggak ada tekanan untuk
hidup benar, tidak ada pergumulan untuk wah mengerti kebenaran ini. Ya, ini yang salah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa standar hidup kita harus benar-benar benar. Ya, kita harus memahami standar hidup orang percaya itu seperti ini. Kita harus paham. Ya. Jadi perbuatan baik itu bukan perlu, mutlak. Ya, bukan hanya perlu tapi mutlak. Bahkan kita diarahkan sempurna. Artinya setiap perbuatan kita itu persis seperti yang diinginkan Tuhan. Itu yang sempurna. Nah, ini kan akhirnya nggak gampang kan. Nah, mari masing-masing kita belajar untuk kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan kita hanya merasa baik, merasa setia, merasa rendah hati, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, Tuhan memberkati. Selamat berjuang. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.